Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali setelah kemarin kita melaksanakan ujian formatif 2 di semester 1. Mudah-mudahan anak soleh soleha semuanya tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga ibadahnya. Toyib, hayya bina naftah biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita seperti yang minggu sebelumnya. Nah, coba ibu mau mengulang sedikit. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita di minggu yang kemarin? Ada yang tahu? Ya, di minggu yang kemarin kita belajar juga tentang PAI. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat PAI-nya? Pelajarannya tentang apa? Ya, kemarin PAI kita tentang bersuci atau toharo serta alat yang kita gunakan untuk bersuci. Nah, siapa yang masih ingat apa itu bersuci atau toharo? Ya, toharo itu adalah bersuci atau menjaga kebersihan diri kita dari kotoran dan najis. Nah, kemudian juga apa alat yang kita gunakan ketika kita ingin bersuci? Siapa yang masih ingat? Ya, yang pertama ketika antum ingin mandi, ketika antum ingin berwudu, maka antum menggunakan apa? Ya, yang pertama menggunakan air. Kemudian apalagi alat yang kita gunakan selain air? Bisa batu, kemudian apa lagi? Bisa tisu. Pintar. Bisa apa lagi yang kita gunakan untuk bersuci? Bisa daun. Pintar. Nah, jangan lupa ketika kita ingin bersuci, maka air yang kita gunakan harus benar-benar air yang bersih. Nah, contoh air bersih kemarin adalah seperti apa airnya? Air hujan, kemudian air ledeng di rumah antum, air sumur, pintar. Apa lagi? Air terjun atau air sungai, dan ada juga air salju. Nah, itu air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Dan juga ketika kita tidak menemukan air, maka kita boleh yang namanya tayamum, asalkan benar-benar tidak ada air di sekitar kita, sumber airnya tidak ada, maka kita boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang bersih. Nah, itu adalah pelajaran kita minggu kemarin. Hari ini insya Allah akan kita lanjutkan kembali pelajarannya, yaitu tentang tata cara bersuci dan membiasakan hidup bersih. Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya anak soleh-soleha dapat mengetahui apa saja cara bersuci dan bagaimana cara bersuci itu. Kemudian anak soleh dan soleha bisa juga membiasakan diri untuk selalu hidup bersih dan sehat. Nah, paham ya anak soleh dan soleha? Baiklah, yang pertama kita pelajari dulu tentang tata cara bersuci. Nah, sebagaimana anak soleh dan soleha yang sering kita dengar, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi kalau orang yang beriman harus selalu menjaga yang namanya kebersihan. Nah, kebersihan ini atau bersuci atau toharo, yaitu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, seperti yang pertama ada yang namanya berwudu. Kemudian yang kedua ada yang namanya mandi. Yang ketiga ada namanya istinja. Nah, berwudu ini seperti yang sering kita lakukan ketika kita ingin sholat, maka kita harus segera berwudu, mencuci mulai dari tangan kita, kemudian muka sampai ujung kaki atau mata kaki. Nah, dilakukan secara berurutan, itu adalah yang namanya berwudu. Jadi ketika kita ingin sholat, maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Kemudian juga yang kedua yaitu mandi. Nah, mandi di sini bisa juga kita lakukan untuk bersuci. Nah, siapa yang tahu kira-kira kita kalau mandi itu minimal berapa kali dalam sehari? Ya, minimal 2 kali dalam sehari.
pagi dan sore hari. Nah, ketika antum mandi, apa yang harus dibersihkan? Semua anggota tubuhnya harus dibersihkan, ya, diratakan airnya ke seluruh anggota tubuhnya. Jangan lupa juga nak, ketika kita mandi, maka kita harus menggunakan apa? Sabun. Ya, benar sekali. Jadi badannya harus digosok-gosok pakai sabun sampai merata. Kemudian juga jangan lupa rambutnya dikeramas menggunakan sampo, dicuci rambutnya menggunakan sampo. Kemudian jika sudah selesai, barulah kita bilas tubuh kita dengan air bersih. Jangan sampai ada tersisa sabun dan samponya. Nah, ketika antum mandi pun jangan lupa digosok-gosok badannya nak, ya. Diratakan sabunnya supaya apa? Supaya kotoran yang menempel di tubuh antum menjadi lepas. Nah, jadi nanti kalau tidak bersih, maka kumannya akan menempel di tubuh antum dan membuat antum menjadi sakit. Nah, itu adalah yang kedua, tentang mandi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya istinja. Istinja ini adalah membersihkan diri kita setelah kita membuang air. Nah, contohnya membuang air besar atau pipis, pipis, kemudian atau yang namanya BAB. Nah, ketika kita setelah melakukan itu, maka kita wajib membersihkan tangan kita dengan cara apa? Mencuci tangan, ya, mencuci tangan dengan sabun. Agar apa nak? Agar tangan kita tidak kotor dan tidak berbau. Maka cucilah tangannya sampai bersih agar tangan kita tetap bersih dan tetap wangi. Nah, itu adalah tentang cara bersuci. Jadi ada 3 cara bersuci. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang membiasakan hidup bersih. Nah, sebagaimana tadi Ibu katakan bahwasanya orang yang beriman itu maka dia akan menjaga yang namanya kebersihan. Agar apa? Agar dia selalu menjadi hidup sehat. Apa yang harus dibersihkan? Yang pertama yang harus kita bersihkan adalah tubuh kita. Jadi tubuh kita juga harus dibersihkan, ya. Dengan cara apa tadi? Bisa berwudu, bisa mandi. Yang jelas semua anggota tubuh kita harus dibersihkan. Nah, kemudian bersih apa lagi nak? Pakaian kita atau baju kita, semuanya harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya kotorannya tidak menempel di tubuh kita. Kemudian lagi yang ketiga, apalagi yang harus kita bersihkan? Apa anak soleh dan soleha? Ya, yang ketiga yang harus kita bersihkan adalah barang-barang atau peralatan-peralatan yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya apa? Seperti piring, sendok, kemudian peralatan belajar antum, ya enggak, sepatu, kemudian tas. Nah, masih banyak lagi peralatan yang lainnya yang harus dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Ketika tidak kita bersihkan, maka kumannya semakin lama semakin menumpuk, akhirnya bisa menimbulkan penyakit. Untuk itu, rajin-rajinlah membersihkan peralatan atau barang-barang yang ada di sekitar rumah antum atau yang ada di rumah antum. Nah, kemudian yang terakhir yang harus kita bersihkan juga adalah tempat tinggal kita. Nah, anak soleh dan soleha, ini juga yang penting adalah tempat tinggal kita. Baik itu di rumah, di sekolah, ya enggak, di kamar tidur, di kamar mandi, dimanapun harus kita jaga kebersihannya. Misalnya ketika rumah antum kotor, maka harus dibersihkan. Ketika setelah bangun tidur, tempat tidurnya harus disusun rapi. Kemudian di kamar mandinya juga harus sering-sering dibersihkan nak. Karena apa? Karena kalau kita jarang membersihkan tempat tinggal kita, maka kumannya semakin lama akan semakin banyak dan itu bisa menimbulkan penyakit, ya. Apalagi di tempat sholat kita sholat menghadap Allah, maka kita harus bersih, ya. Tempat sholatnya harus bersih dari kotoran dan najis. Tidak ada boleh ada sampah ataupun najis di situ. Jadi benar-benar harus bersih. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang sehat. Insya Allah nak, ketika kita selalu menjaga kebersihan, kita akan dekat dengan yang namanya surga. Ya, Allah itu menyukai keindahan. Jadi yang indah itu tentunya haruslah bersih. Nah, siap menjadi orang yang bersih? Oke, siap menjadi orang yang sehat? Masya Allah, pintar sekali. Nah, Ibu rasa itulah pelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk anak soleh-soleha supaya lebih paham, nanti bisa dikerjakan soal berikut ini ya.
Begitulah tadi pelajaran kita pada hari ini anak soleh-soleha. Jadi kesimpulannya, tata cara bersuci tadi bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama bisa dengan berwudu, kemudian dengan mandi, ada juga yang namanya istinja. Kemudian juga ketika kita ingin bersih, membiasakan hidup bersih dan sehat, maka kita harus menjaga semua supaya tetap bersih. Apa aja yang harus kita bersihkan tadi? Mulai dari badan kita, tubuh kita, kemudian pakaian kita, kemudian barang-barang atau peralatan yang ada di sekitar kita, dan juga tempat tinggal kita juga harus tetap dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi orang yang bersih dan menjadi orang yang sehat. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk antum semuanya. Ibu berharap semoga antum selalu menjaga kebersihan diri antum maupun di rumah antum, supaya anak soleh-soleha tetap sehat. Apalagi di musim pandemi seperti sekarang, maka kita harus rajin-rajin cuci tangan supaya kita terhindar dari yang namanya penyakit. Baiklah, Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.